Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unziatul Hasanah, NPM 719710370. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui medium udara. Bunyi merupakan gelombang yang dapat merambat melalui 3 medium, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Namun gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi dapat pula dipantulkan ataupun diserap. Jika bunyi mengenai bidang yang keras, maka bunyi akan dipantulkan. Namun, jika mengenai bidang yang lembut, maka bunyi akan diserap. Beberapa benda yang dapat menyerap bunyi ialah kain uwol, karton, gelas, karet, dan besi. A. Frekuensi dan tinggi nada. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu bunyi yang frekuensinya teratur serta bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Bunyi yang frekuensinya teratur disebut dengan nada, sedangkan yang tidak teratur itu disebut desah. Wanita pada umumnya memiliki nada suara yang lebih tinggi dibandingkan pria, karena frekuensi gelombangnya lebih tinggi wanita daripada pria. Semakin tinggi frekuensi gelombangnya, nada yang didapat semakin tinggi pula. Dapat kita contohkan dengan percobaan menggunakan mistar plastik yang ditempelkan pada jari-jari roda sepeda. Pertama, kita putar secara perlahan, lalu semakin kencang. Semakin kencang putaran roda, maka nada yang didapat semakin tinggi karena frekuensinya juga semakin tinggi. B. Infrasonik dan ultrasonik. Bunyi yang memiliki panjang frekuensi kurang dari 20 Hz disebut infrasonik, sedangkan bunyi yang memiliki panjang gelombang lebih dari 20 Hz disebut ultrasonik. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang mampu mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang yang lebih dari 20.000 Hz. Ialah anjing dan kelelawar. Gelombang ultrasonik dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk beberapa hal. Di antaranya yaitu dimanfaatkan oleh kelelawar untuk navigasi dalam pergerakannya, sehingga mampu terbang tanpa menabrak benda yang ada di depannya. Selain itu, gelombang ultrasonik juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kedalaman dasar laut. C. Amplitudo dan kuat nada. Untuk menentukan hubungan antara amplitudo dan kuat nada, dapat ditunjukkan dengan memetik senar sebuah gitar perlahan-lahan. Kemudian diulangi dengan lebih kuat. Ternyata pada petikan kedua, bunyi yang keluar lebih kuat dibandingkan pada petikan pertama. Senar gitar yang dipetik tersebut memiliki bunyi yang lebih besar, berarti memiliki amplitudo yang lebih besar pula. Semakin besar amplitudonya, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin besar pula. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bunyi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotun Nailah, NPM 720703991. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami. Efek Doppler. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendengar bunyi di sekeliling kita. Kita ambil contoh suara kendaraan. Jika kendaraan mendekati kita, maka suara kendaraan itu semakin lama semakin kuat. Begitu pula saat kendaraan tersebut menjauhi kita, maka suara kendaraan tersebut semakin lama semakin pelan. Telah dijelaskan bahwa tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh besarnya panjang gelombang bunyi tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila sumber bunyi dan telinga pendengar saling mendekat, maka frekuensi yang didengar akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Peristiwa ini pertama kali dikemukakan oleh Christian Johann Doppler.
Berikut kita tetapkan VA sebagai kecepatan sumber bunyi, V sebagai cepat rambat bunyi di udara, dan VB adalah kecepatan pendengar. TB adalah V2 sebagai periode dan frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh sumber bunyi, sedangkan TB dan FP adalah periode dan frekuensi gelombang yang diterima pendengar. Panjang gelombang yang dipancarkan sumber bunyi yang dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan V kali TB. Sumber bunyi yang bergerak dengan kecepatan VB TB sehingga panjang gelombang yang diterima pendengar lambda P adalah lambda P sama dengan lambda B kali VB kali TB sama dengan V kali TB per dikurangi VB TB. Lambda P sama dengan V min VB TB. Untuk menentukan periode yang diterima oleh pendengar TP, kita harus menentukan dahulu selang waktu yang diperlukan panjang gelombang lambda B untuk sampai pada pendengar. Jika pendengar diam, maka TP sama dengan lambda P per V, TP sama dengan V dikurangi VB per TB per lambda. Jika pendengar bergerak, dapat dirumuskan dengan TP sama dengan V dikurangi VB per TB per V dikurangi VP. Namun, jika terdapat benda yang bergerak pada kecepatan supersonik, maka persamaan Doppler tidak dapat lagi berlaku. F. Cepat rambat gelombang. 1. Cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Percobaan metode untuk menentukan cepat rambat menunjukkan sebuah sinometer, yaitu peralatan yang digunakan oleh metode dalam percobaannya untuk menentukan cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Percobaan dilakukan dengan mengganti-ganti beban atau gaya tegangan dawai F dan jenis dawai atau massa persatuan panjang dawai. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa cepat rambat gelombang dalam dawai sama atau V. 2. Cepat rambat bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair atau gas. Cepat rambat bunyi tergantung pada sifat-sifat medium rambat. Pada umumnya, cepat rambat bunyi dalam medium padat lebih besar daripada dalam medium cair maupun gas. A. Cepat rambat bunyi dalam zat padat. Cepat rambat bunyi dalam zat padat bergantung pada modulus, ion dan massa jenis zat padat. Cepat rambat bunyi dalam zat cair, yaitu cepat rambat bunyi dalam zat cair bergantung pada modulus, bulk, dan massa jenis zat cair. C. Cepat rambat bunyi pada gas. Cepat rambat bunyi dalam gas bergantung pada suhu dan jenis gas. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iriansa, NPM 720 710 388. Saya di sini akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya. G. Sumber bunyi. Gelombang bunyi yang kita dengar sehari-hari dihasilkan oleh suatu yang bergetar yang disebut bunyi. 1. Senar sebagai sumber bunyi. Resonansi. Alat musik seperti gitar menggunakan dawai sebagai alat getar. Getaran yang terjadi pada senar gitar merupakan gelombang stasioner pada dawai dengan ujung yang terikat. Nada terendah dihasilkan oleh sumber bunyi disebut nada dasar atau harmonik pertama. Selanjutnya untuk nada yang lebih tinggi secara berurutan disebut nada atas pertama, harmonik kedua. Pada nada atas kedua, harmonik ketiga, dan seterusnya frekuensi FC, F1, F2, dan seterusnya disebut frekuensi alami atau frekuensi resonansi.
Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Kedua benda yang beresonansi akan memiliki frekuensi yang sama, atau frekuensi benda yang satu merupakan kelipatan frekuensi benda yang lain. 2. Pipa sebagai organ sumber bunyi. Pipa organ adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getar. Kita mengenal dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. A. Pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka merupakan alat tiup berupa tabung yang kedua ujungnya penampakannya terbuka. B. Pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup merupakan alat tiup berupa tabung yang salah satu pipa organa terbuka dan ujungnya terbuka dan ujung lainnya tertutup. H. Energi gelombang. 1. Intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan persatuan luas, persatuan waktu, dan daya persatuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang. Sumber bunyi menghasilkan suatu gelombang yang merambat ke segala arah. Gelombang ini akan bergerak dengan kecepatan konstan jika medium perambatnya homogen dengan muka gelombang berbentuk bola. Karena semua titik pada permukaan bola berperilaku sama, maka daya rata-rata yang dipancarkan sumber berbunyi akan tersebar secara merata pada permukaan bola seluas A, sama dengan 4 pi/2. 2. Traf intensitas bunyi. Telinga manusia memiliki keterbatasan dalam memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan pendengaran gelombang bunyi. Intensitas bunyi terendah yang masih dapat didengar oleh telinga manusia 10/12 W atau M2 dan disebut intensitas ambang pendengarannya 10. Intensitas bunyi tertinggi yang masih dapat didengar oleh telinga manusia tanpa menimbulkan rasa sakit adalah 1 W atau M2 dan disebut intensitas ambang perasaan. Mengingat jangkauan intensitas bunyi yang dapat didengar manusia sangat besar, yaitu dari 10/12 W atau M2 sampai W atau M2, maka perlu didefinisikan besaran baru yang menyatakan intensitas dalam bilangan yang lebih kecil. Besaran ini disebut taraf intensitas bunyi yang didefinisikan sebagai logaritma. 3. Pelayangan bunyi aplikasi 3. Pelayangan bunyi aplikasi interferensi bunyi. Pada saat dua buah gelombang bunyi yang memiliki amplitudo sama dan merambat dalam arah yang sama namun memiliki frekuensi yang berbeda sedikit, maka bunyi akan terdengar keras dan lemah secara bergantian. Peristiwa ini disebut dengan pelayangan bunyi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.